Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kali ini tim Sioyan mengalami peningkatan secara signifikan. Kaisar Naga bergabung dan saat ini Zheng Hui juga bergabung. Ini merupakan awal yang sangat baik, di masa depan akan ada perang yang menentukan segalanya. Oleh karena itu semakin kuat tim Sioyan maka itu akan semakin baik. Sekarang petualangan kereruntuhan ini akan dimulai setelah kejadian tidak terduga tentang bertemu Zheng Hui. Kali ini mereka berangkat dengan dipimpin oleh Zheng Hui, yang merupakan senioritasnya sangat tinggi dalam hal pengetahuan. Mereka berharap bisa menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Semua orang di tim Sioyan tahu betapa beratnya tanggung jawab yang mereka pikul di masa depan. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah terus bertambah kuat. Dengan begitu mereka dapat menghadapi bahaya di masa depan. Sioyan tidak menghentikan keinginan mereka, dia juga tahu mereka memiliki ambisi yang sangat besar, sikap seperti itu juga merupakan sesuatu yang diinginkan Sioyan. Pada saat ini Bahtera berhenti dan 6 orang kelompok Sioyan berangkat menelusuri reruntuhan. Di sisi lain Sioyan yang tinggal di Bahtera untuk menyelesaikan penyerapan 5 keajaiban dunia. Di dalam dek Bahtera cahaya biru terus membungkus tubuh kecil Guiyin. Ketika Sioyan tidak menemukan ada yang salah dia segera mencari tempat untuk memurnikan 5 jenis keajaiban. Saat itu pemurnian roh hantu terganggu oleh kejadian kelompoknya, sekarang dia benar-benar ingin memurnikan semuanya. Sioyan memanggil Zeni lalu berkata, "Zeni, sekarang saya akan melakukan retret yang panjang, oleh karena itu saya akan mengandalkan Anda untuk mengurus Bahtera Tabut ini. Jika ada sesuatu yang sangat mendesak Anda diizinkan untuk memanggil saya," ucap Sioyan. Zeni mengangguk dengan lembut, dia melangkah menuju aula di dalam Bahtera tersebut. Melihat langkah yang menggoda ini Sioyan merasakan si Johnny berontak di bawah perutnya. Dia menarik Zeni ke dalam dek untuk berkembang biak. Setelah waktu yang lama Zeni keluar dari dek dengan wajah memerah. Itu sudah menunjukkan bahwa mereka menghabiskan banyak upaya keras dalam hal ini. Selanjutnya Sioyan membuat pengaturan yang tepat dan mulai memasuki ruang latihan sendirian. Kali ini dia tidak hanya menyerap roh hantu peringkat 1, tetapi dia juga berencana untuk menggunakan keterampilan bertarung di lapisan keempat pagoda emas. Di sepanjang latihan ini Sioyan memahami bahwa teknik bertarung saling melengkapi satu sama lain. Jika teknik ini diterapkan maka dia bisa bersaing dengan level yang lebih tinggi. Kultivasi ini benar-benar menjadi jalan yang tidak pernah tiada akhir. Sioyan telah melalui tahun-tahun dalam kultivasi. Untungnya di sisi Sioyan ada wanita yang selalu menghilangkan rasa lelahnya. Bahkan jika latihan itu membosankan, dia masih bisa memadukan dengan kesenangan. Pada saat ini energi roh hantu peringkat pertama terus-menerus memasuki jiwa Sioyan. Secara bertahap kekuatan jiwa terus naik sedikit demi sedikit. Kekuatan jiwa yang besar membuat udara sedikit mengembun. Hal yang tersulit di benua ini adalah meningkatkan kekuatan jiwa. Banyak orang berlatih keras untuk meningkatkan kekuatan jiwa, namun tidak membuahkan hasil. Tentu saja hal itu pengecualian untuk Sioyan yang memiliki darah iblis di dalam tubuhnya. Dengan garis keturunan darah iblis di tubuhnya, secara alami Sioyan bisa mempercepat kekuatan jiwanya dengan menyerap roh hantu. Ketika Sioyan menyerap roh hantu peringkat pertama tiba-tiba dia melihat banyak sinar bintang yang berkilauan. Apakah ini ruang dimensi ucap dalam hati Sioyan? Sementara dia masih berpikir tentang ini, tiba-tiba cakram hitam keluar dari ruang dimensi. Sioyan sedikit terkejut melihat cakram hitam ini. Pada saat ini tiba-tiba sebuah suara terdengar di benak Sioyan. "Saya akan menuntun jiwa Anda untuk melakukan terobosan. Semakin Anda bisa bertahan dengan proses yang menyakitkan, maka kekuatan jiwa Anda akan meningkat dengan pesat," ucap suara misterius itu.
Xiaoyan menduga bahwa suara itu berasal dari roh hantu peringkat pertama. Dia memandang cakram hitam yang mulai perlahan-lahan berputar. Dengan kekuatan hisap yang sangat kuat, jiwa Xiaoyan seakan-akan ditarik oleh cakram hitam itu. Dengan menghancurkan jiwa Anda dan membangunnya kembali, maka Anda akan menerobos kekuatan jiwa ke tingkat suci. Tetapi rasa sakit yang ditimbulkan sangat luar biasa hebat, ucap suara misterius itu. Xiaoyan yang sudah terbiasa dengan rasa sakit, dia sama sekali tidak gentar. Lagi pula kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Ketika jiwa Xiaoyan jatuh ke dalam cakram hitam, seketika jiwanya digiling menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Suara jeritan yang keras terdengar di ruang pelatihan. Siklus seperti itu terus-menerus dilakukan, Xiaoyan bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia melakukannya. Xiaoyan tidak berhenti hanya karena dia merasakan kelelahan. Jiwanya terus-menerus memasuki cakram hitam, hingga pada saat jiwanya sekali lagi menyatu setelah berkali-kali penghancuran. Dia mulai merasa ada energi dingin mengalir dan mencapai ke dalam jiwanya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah menjadi lebih kuat. Meskipun peningkatannya masih tidak terlalu besar, tetapi itu sudah membuatnya puas. Penghancuran itu berlangsung sesaat sebelum akhirnya Xiaoyan menghentikannya. Selanjutnya Xiaoyan akan segera menyerap 5 jenis keajaiban dunia. Dia mengepalkan tangannya dan 5 jenis keajaiban dunia dengan 5 warna berbeda-beda terbang keluar. Masing-masing dari mereka memancarkan energi yang luar biasa. Xiaoyan mengulurkan tangannya ke cahaya berwarna merah biru terlebih dahulu. Itu adalah esensi api surgawi di tingkat 9. Dia segera membuka mulutnya dan menelan esensi api surgawi. Pada saat yang sama Xiaoyan melihat 2 objek roh hantu dengan peringkat 6 dan 12. Peringkat ke-6 merupakan roh hantu Zero Ace, itu memiliki kemampuan untuk membekukan segalanya. Sedangkan roh hantu di peringkat 12 bernama Wan Li, itu memiliki kemampuan untuk membuat tubuh menjadi sangat keras. Yang terakhir tatapan Xiaoyan menoleh kedua jenis objek segel roh. Mata Xiaoyan bersinar saat melihat segel roh ini, salah satu dari mereka merupakan segel roh Wan Fa yang berada di peringkat kedua. Segel roh ini memiliki kemampuan khusus untuk secara singkat meniru kemampuan lawan. Sedangkan segel roh yang satunya merupakan peringkat ketujuh, memiliki kemampuan erosif. Jika Xiaoyan memurnikan kelima keajaiban dunia, maka dekrit surgawi 8 kutub akan ditingkatkan lagi. Sekarang dia mulai menyerap 5 jenis keajaiban dunia secara bersamaan. Dengan dorongan ini Xiaoyan sedikit terkejut bahwa tidak ada tanda-tanda naik ke bintang 3 meskipun memurnikan 5 keajaiban dunia. Energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan setiap bintang Daoxian memang sangat mengerikan. Tidak heran sebagian besar orang di zaman kuno yang berada di Daoxian sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya meski menyerap salah satu dari 3 keajaiban dunia. Selama masa retret Xiaoyan, seluruh kelompoknya pergi untuk menelusuri reruntuhan. Pada akhirnya mereka berhenti di reruntuhan Kelantian Tiger. Melihat sisa-sisa dari Kelantian Tiger, mata Xiaoyan berkedip dan darah di tubuhnya tampak mendidih. Zheng Hui menjelaskan kepada mereka Kelantian Tiger adalah salah satu ras warkap yang kuat. Pada saat itu mereka terkenal di penjuru kota suci. Tetapi Kelantian Tiger dibantai oleh alam dewa darah selama bencana kuno terjadi, ucap Zheng Hui. Xiaoyan yang mendengar semua ini matanya memerah, dia merupakan salah satu kelompok Xiaoyan yang mempunyai darah harimau. Jelas Kelantian Tiger adalah nenek moyang Xiaoyan. Kita semua harus percaya kepada Xiaoyan, akan ada hari di mana kita mampu membalas dendam kepada alam dewa darah. Sekarang kita harus menelusuri Kelantian Tiger terlebih dahulu, kemungkinan besar terdapat banyak keuntungan di sana, ucap Zheng Hui. Mereka semua mengangguk dan menuju reruntuhan Kelantian Tiger yang dipimpin oleh Zheng Hui. Di reruntuhan ini terdapat formasi yang menghubungkan di setiap aula. Karena terjadinya bencana kuno, formasi-formasi ini mengalami kerusakan yang sangat parah, meskipun ada beberapa formasi yang belum rusak, tetapi seiring berjalannya waktu formasi itu akan memudar dengan sendirinya.
Zheng Hui mengeluarkan kekuatan jiwa dan memindai seluruh area klan Tian Tiger. Setelah mengidentifikasi area di sekitar, Zheng Hui segera berkata dengan mereka, "Kalian semua harus tetap di belakang, saya merasakan fluktuasi energi di dalam lapisan energi biru itu, saya tidak menduga bahwa kekuatan formasi klan Tian Tiger masih ada. Tetapi kekuatan formasi ini sangat melemah," ucap Zheng Hui. Tepat ketika Zheng Hui akan melangkah, tiba-tiba auman harimau terdengar dengan keras, "Siapa yang berani mengambil harta dari klan Tian Tiger? Meskipun sekarang klan saya dalam kehancuran, tetapi saya tidak akan membiarkan siapapun bertindak sesuka hati di sini," ucap sosok harimau itu. Mendengar ini, Xiaozan dengan cepat merespon dan berkata, "Leluhur, saya Xiaozan merupakan keturunan dari klan Tian Tiger. Saya di sini tidak bermaksud untuk menyinggung leluhur," ucap Xiaozan. Ketika Xiaozan berkata seperti itu, tiba-tiba sosok itu muncul dan berkata, "Ini sebenarnya keturunan dari klan Tian Tiger saya. Sekarang garis keturunan klan Tian Tiger benar-benar muncul. Hahaha, garis keturunan klan saya tidak terputus," teriak sosok harimau itu. Setelah itu dia berubah menjadi sosok manusia tua dengan tubuh transparan. Jelas sosok manusia tua ini hanyalah sisa-sisa jiwa. Xiaozan bersujud lalu berkata, "Murid Xiaozan memberi hormat kepada leluhur tua," ucap Xiaozan. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak karena bahagia. Setelah itu dia berkata, "Anak kecil, ikuti leluhur memasuki aula klan, saya merasakan bahwa darah Anda tidak terlalu murni. Jika Anda berendam di kolam darah maka Anda dapat sepenuhnya mengaktifkan Tian Tiger," ucap leluhur tua itu. "Leluhur, saya datang ke sini membawa beberapa teman. Saya harap leluhur akan mengizinkan teman saya memasuki klan Tian Tiger," ucap Xiaozan. Mendengar ini Zheng Hui lalu berkata, "Xiaozan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami, setelah Anda selesai berendam saya akan datang untuk menemui Anda. Sekarang kami akan melanjutkan untuk menelusuri reruntuhan," ucap Zheng Hui. Zheng Hui tahu jika tidak pantas melihat metode rahasia klan orang lain, dia juga senang melihat Xiaozan memiliki keberuntungan seperti ini. Oleh karena itu mereka tidak ingin mengganggu Xiaozan. "Baiklah, kita akan bertemu lagi nanti, sekarang saya akan memasuki aula klan Tian Tiger," ucap Xiaozan. Setelah itu Xiaozan dan leluhur klan Tiger menghilang dari kerumunan. Melihat Xiaozan menghilang, Zheng Hui menoleh ke semua orang lalu berkata, "Karena tempat ini dekat dengan reruntuhan suku iblis maka kita akan pergi ke reruntuhan itu. King Muer, saya merasakan darah suku iblis di tubuh Anda. Tahukah Anda bahwa itu mengingatkan saya kepada kekasih saya? Saya sangat mengagumi wanita suku iblis karena mereka sangat seksi. Mereka semua merupakan gadis-gadis yang sangat menggoda," ucap Zheng Hui. Semua kelompok yang mendengar ini memandang Zheng Hui dengan tidak berdaya. Segera Mollystrom berkata, "Senior, mengapa Anda masih sangat cabul bahkan ketika Anda sudah mati? Berapa banyak gadis yang Anda rugikan ketika senior masih hidup?" Tanya Mollystrom, "Bocah, apa yang Anda ketahui tentang saya? Tahukah Anda bahwa itu merupakan pendekatan antara hati ke hati? Tentu saja bocah kecil seperti Anda tidak akan tahu tentang cinta seorang pria dewasa. Jangan lupa bahwa armor dewa besi yang Anda pakai juga merupakan pemberian dari kekasih saya dari suku iblis. Jika saya tidak mengambil keuntungan itu maka Anda tidak mungkin memakai armor dewa besi hitam," ucap Zheng Hui. Semua orang terlalu malas berdebat dengan Zheng Hui. Oleh karena itu mereka tidak mengatakan apa-apa, pantas saja dia dikutuk. Bukankah dia hanya mengambil keuntungan dari setiap gadis-gadis, ucap dalam hati Mollystrom. Pada saat ini mereka sudah melihat reruntuhan klan iblis yang sangat besar. Zheng Hui sekali lagi menjelaskan kepada semuanya, tempat suku iblis lebih besar dari klan Tian Tiger. Sebelum terjadinya bencana kuno, kekuatan suku iblis berada di peringkat ketiga. Mulanya mereka sangat luas, di kota suci ini tidak ada yang melebihi luasnya tempat suku iblis. Mereka menampung banyak kekuatan-kekuatan kuat dengan jumlah yang mengerikan. Kekuatan suku iblis pada zaman itu melambung tinggi seperti langit. Oleh karena itu alam dewa darah menghancurkan seluruh pasukan suku iblis terlebih dahulu, ucap Zheng Hui.
Semua orang melihat pemandangan reruntuhan dengan kesedihan. Kekuatan yang dulu mampu mengguncang benua sekarang hancur tanpa menyisakan apapun. Melihat reruntuhan kuno di depannya, Nan Erming berkata, "Sepertinya suku iblis tidak menyisakan harta apapun untuk kita." Ucap Nan Erming sedikit kecewa. "Bocah, mendeteksi harta tidak bisa hanya mengandalkan mata telanjang. Dulu kekasih saya dari suku iblis pernah berkata, aula penyimpanan harta suku ini sebenarnya berada di dalam tanah. Sekarang kita akan mencari di mana lokasi harta itu disembunyikan," ucap Zheng Hui. "Tempat reruntuhan suku iblis sangat luas. Bagaimana cara kita menemukan lokasi tersebut? Butuh beberapa tahun untuk menelusuri keseluruhan reruntuhan suku iblis ini," ucap Molistrom. "Saya yakin senior Zheng Hui pasti mempunyai metode untuk menemukan harta karun, kan," ucap Nan Erming. "Bocah, ternyata Anda cukup pintar. Dengan kekuatan jiwa agung saya tidak ada satupun yang lolos dari pengamatan saya. Ini merupakan keberuntungan kalian telah membawa senior ini," ucap Zheng Hui. Segera setelah itu kekuatan jiwa tingkat suci memindai seluruh reruntuhan suku iblis. Jiwa seperti tornado itu menyapu seluruh tanah dan menemukan sebuah pintu besar di dalam tanah. Zheng Hui segera membawa mereka memasuki terowongan bawah tanah dan berhenti di pintu masuk. Ini merupakan pintu menuju persembunyian penyimpanan harta dari suku iblis. Untuk membuka pintu ini diperlukan tetesan darah dari suku iblis. Oleh karena itu hanya gadis King Mu'er yang mampu membuka pintu istana harta ini, ucap Zheng Hui. Mata semua orang tertuju kepada King Mu'er. Mereka sangat berharap King Mu'er mampu membuka pintu penyimpanan harta ini. King Mu'er mengangguk lalu menuju ke pintu batu besar dan meneteskan beberapa tetes darah. Saat tetesan darah memasuki pintu batu besar, tiba-tiba pintu itu mulai bergetar dan terbuka. Semua orang yang melihat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak menyangka akan melihat aula harta yang sangat megah. Tentu saja King Mu'er juga menunjukkan kebahagiaan yang sangat besar. Jika dia menemukan sebuah metode suku iblis yang telah lama hilang, maka seluruh iblis darah akan menjadi sangat kuat. Memikirkan hal ini, King Mu'er bergegas langsung menuju ke aula harta tanpa ragu-ragu lagi. Seluruh kelompok dengan cepat mengikuti King Mu'er dari belakang. Tetapi kegembiraan itu langsung hilang ketika melihat aula yang sangat megah ini tidak ada apapun di dalamnya. King Mu'er terdiam di tempat dengan ekspresi jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa semuanya kosong tanpa menyisakan harta sedikit pun, ucap King Mu'er. Semua orang menghela nafas panjang dengan enggan, bahkan kekuatan jiwa Zheng Hui tidak merasakan sesuatu di dalam aula harta ini. Bisa dikatakan aula harta ini benar-benar kosong, karena tidak ada harta apapun di sini, maka kita bisa pergi dari sini, ucap Zheng Hui. Wajah King Mu'er sangat cemberut dengan kenyataan ini. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti mereka keluar dari aula. Ketika mereka meninggalkan penyimpanan harta suku iblis, tiba-tiba Molistrom berteriak dengan keras. Seluruh kelompok yang mendengar ini segera melihat ke arah Molistrom. "Lihatlah, aula harta tiba-tiba menghilang," ucap Molistrom. Mereka menoleh dan memang aula harta yang mereka masuki sebelumnya sudah menghilang. Mereka sangat bingung dengan fenomena di depan mereka. Mengapa aula penyimpanan harta ini bisa menghilang, ucap mereka dengan tidak tahu. Ketika jiwa King Mu'er dilepaskan, tiba-tiba aula besar sekali lagi muncul di depan King Mu'er. Semua orang yang melihat ini segera mengalihkan pandangannya ke King Mu'er. "Sial, apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Molistrom menjadi sangat ketakutan. "Sepertinya aula ini tercipta dari tubuh saya. Saat saya mengeluarkan kekuatan jiwa saya, tiba-tiba aula ini muncul di depan mata. Tetapi jika saya menarik kekuatan jiwa saya, maka aula ini akan menghilang sekejap mata. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saya. Saya juga sangat bingung dengan kejadian ini," ucap King Mu'er. "Senior, apakah Anda mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada King Mu'er?" tanya Nan Erming kepada Zheng Hui. "Dalam hal ini saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin hanya keluarga suku iblis yang bisa menjelaskan situasi ini."
Namun saya merasa bahwa aula harta penyimpanan ini tidak akan menyakiti King Mu'er, ucap Zheng Hui. Memang benar apa yang dikatakan oleh senior, saya merasakan energi yang hangat ketika memiliki kontak dengan aula harta ini, ucap King Mu'er. Karena masalah di sini telah selesai, maka tujuan kita selanjutnya Jianzhong, Jingmen dan Sekte Racun, ucap Zheng Hui. Singkat cerita, Molistrom mendapatkan pedang tipe angin saat menelusuri Jianzhong. Sedangkan Nan Erming mendapatkan gulungan tentang racun. Meskipun Raja Naga tidak menyukai gulungan racun, tetapi Nan Erming tetap menyimpan gulungan itu. Sedangkan Ziyin menerima salinan keterampilan bertarung peringkat suci dari Ying Meng. Saat semua orang perlahan-lahan bergerak maju, suara gemericik terdengar di telinga semua orang. Posisi mereka saat ini telah meninggalkan kota suci. Pemandangan yang muncul di depan semua orang adalah air terjun yang sangat besar. Aliran air terjun ini bertentangan dengan akal sehat. Air terjun dengan lebar 1000 kaki itu sebenarnya mengalir dari bawah ke atas. Air terjun ini seperti penghalang alami yang terbentuk oleh alam. Ini adalah tempat persembunyian suku naga. Suku naga memiliki formasi yang sangat kuat di kota suci. Tetapi suku naga tidak suka berpartisipasi dalam perselisihan sekuler. Mereka telah bersembunyi di tanah mereka sendiri untuk waktu yang lama. Saat terjadinya bencana kuno secara alami telah mempengaruhi suku naga. Tetapi berkat formasi yang kuat, suku naga dapat mempertahankan garis keturunannya, ucap Zheng Hui. Pada saat yang sama, sesosok besar keluar dari balik air terjun. Semua orang dapat merasakan bahwa aura sosok besar ini sangat akrab. Tepat ketika sosok itu mulai mendekat, mereka mulai mengenal sosok ini. Kaisar Naga Long Sitian, ucap Molistrom dan yang lainnya. Tubuh besar Kaisar Naga berubah menjadi bentuk sosok manusia dan menyambut keenam orang yang berada di Bahtera Tabut. Semua orang memandang Long Sitian dengan ekspresi berbeda. Sedangkan Zheng Hui menyembunyikan dirinya di belakang kerumunan. Tatapan Long Sitian menatap lurus ke wajah tengkorak Zheng Hui untuk sesaat. Setelah itu dia menoleh ke mereka dan berkata, "Apakah Xiaoyan ikut bersama kalian?" tanya Long Sitian. "Xiaoyan sedang melakukan retret, kami hanya menelusuri reruntuhan dan berharap mendapatkan sedikit keberuntungan," ucap Molistrom. "Di suku naga baru-baru ini memilih kaisar baru, mari kita duduk bersama dan melihat pesta meriah ini," ucap Long Sitian dengan tersenyum di wajahnya. Wajah Long Sitian sekali lagi melihat Zheng Hui dengan sedikit bingung. Dia segera bertanya kepada mereka, "Siapa sebenarnya kerangka ini? Mengapa saya tidak pernah melihat kerangka ini sebelumnya?" tanya Long Sitian. Semua orang terkejut mendengar kata-kata Long Sitian. Jika Zheng Hui marah, maka kekuatan jiwanya dapat memasukkan semua orang ke dalam jalan spiritual. Namun pemandangan yang paling mereka takutkan tidak muncul. Justru Zheng Hui tertawa dengan aneh. Dia berjalan menuju Kaisar Naga lalu berkata, "Kaisar Naga, lama tidak berjumpa, saya adalah Zheng Hui," ucap Zheng Hui. "Zheng Hui, apakah Anda benar-benar Paman Zheng Hui?" teriak Long Sitian dengan wajah terkejut. "Apakah Anda sudah tidak mengingat saya?" ucap Zheng Hui. Seluruh kerumunan meledak dengan kebingungan melihat mereka berdua. Mereka memandang Zheng Hui kemudian menatap Long Sitian. Sebenarnya apa hubungan yang dimiliki mereka berdua? Pada saat ini Long Sitian seperti bocah kecil di hadapan Zheng Hui. Long Sitian dengan kuat memeluk Zheng Hui. Di bawah pelukan yang sangat kuat, tulang-tulang Zheng Hui bergetar. "Bocah busuk, apakah Anda benar-benar ingin saya mati?" ucap Zheng Hui segera menepuk pundak Long Sitian. Dia bereaksi lalu melepaskan pelukannya. Pada saat ini mata Long Sitian sedikit memerah saat menatap tubuh Zheng Hui yang hanya tinggal tulang. "Paman, bagaimana kabar Anda? Mengapa tubuh Anda berubah seperti ini?" tanya Long Sitian. "Bentuk saya seperti ini namun Anda bisa menanyakan kabar saya. Apakah Anda sengaja meledek saya? Tubuh saya seperti ini disebabkan oleh kutukan gadis yang sangat bodoh. Sekarang kondisi saya tidak berbeda seperti hantu," ucap Zheng Hui. "Paman Zheng Hui, saya pikir Anda terlihat lebih cocok seperti ini," ucap Long Sitian tertawa terbahak-bahak. "Bocah busuk, Anda sangat berani menertawakan senior Anda.
Jika Anda tidak berhenti maka saya akan memberikan pelajaran kepada Anda, teriak Zheng Hui. Long Xitian terdiam saat mendengar kata-kata itu, dia menghela nafas lega lalu berkata, "Paman, kita akan memasuki suku naga dan kita akan membuat perjamuan ini. Saya akan menyiapkan anggur dan daging yang enak untuk kalian semua," ucap Long Xitian. Setelah itu Kaisar Naga membawa mereka memasuki suku naga melalui air terjun, istana emas yang megah terlihat oleh seluruh kelompok. Sebelum bencana kuno, suku naga merupakan suku terkuat di benua ini, kekuatan mereka sangat luar biasa mengerikan. Bahkan suku naga memiliki banyak keberadaan Daosian di dalamnya. Tapi setelah bencana kuno terjadi, para Daosian suku naga bersih dibantai. Hanya anggota suku naga bintang 8 yang dibiarkan hidup. Setelah pembantaian itu suku naga menutup diri untuk memulihkan kekuatan mereka. Setelah sampai di suku naga, kerumunan turun dan mengikuti Kaisar Naga. Pada saat yang sama seluruh suku naga menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Di suku naga terdapat pohon 9 kehidupan yang tumbuh di tanah suku naga, itu membuat kerumunan membeku saat melihat tanaman langka sebenarnya tumbuh di sini. Sepertinya suku naga akan kembali kuat berkat pohon 9 kehidupan, dengan sejumlah besar buah 9 kehidupan maka setiap keluarga naga akan bisa mengaktifkan darah naga mereka, dengan begitu maka anggota yang mengaktifkan darah naga tidak akan mengalami kegagalan, ucap Zheng Hui. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.